Salam sejahtera, Shalom. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bekerja itu mulia. Kerja bukan kutuk, tapi berkat Tuhan. Mulia karena Tuhan yang memberi amanat kepada kita untuk bekerja, mengusahakan dan mengelola tanah ciptaan Tuhan. Dengan bekerjalah kita mengekspresikan rasa tanggung jawab dan rasa syukur kita kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani sesama, mengelola alam, dan melayani Tuhan. Di dalam bekerja, setiap orang ingin meraih sukses, berhasil di dalam hidup. Orang Batak merumuskan sukses sebagai perolehan kekayaan, kemuliaan, dan keturunan yang berkualitas. Orang masa kini beranggapan
dengan pendidikan tinggi, kemakmuran, kekuasaan, popularitas, dan gaya hidup merupakan pertanda dan ukuran keberhasilan di dalam hidupnya. Sukses itu, saudaraku, perlu. Keberhasilan adalah baik. Tetapi di dalam bekerja perlu ada pedoman, prinsip berdasarkan firman Tuhan. Bekerja seturut kehendak Tuhan, selaras dengan tabiat alam, serasi dengan sesama insan manusia. Kita bekerja dalam anugerah waktu yang Tuhan berikan, tetapi kita sering memaknai waktu sebagai kronologi. Dimulai hari Senin sampai dengan Minggu. Senin sampai Sabtu hari kerja, Minggu hari istirahat. Selama 6 hari bekerja, dan pada hari ke-7 hari istirahat. Waktu adalah kairos, momen kesempatan dari Tuhan. Semua waktu adalah waktu Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalam waktu. Oleh karena itu, setiap saat kita percaya Tuhan bertindak dan mengasihi kita. Setelah 6 hari bekerja, kita diajak merayakan Sabat sebagai hari perhentian Allah dan hari istirahat. Saat dimana kita mengenang karya perbuatan Allah, menikmati hari perhentian, menguduskan dan mengkhususkannya sebagai ibadah dan motivasi sosial membantu sesama manusia. Sabat dalam arti Allah menyelamatkan. Di Sabat itu kita menyatakan pengakuan atas penyelamatan Allah. Sabat yang kita rayakan sebagai Minggu adalah Paskah, kebangkitan dan penebusan oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini, di samping mengatur pola kerja dan sikap terhadap alam, untuk menyatakan kepada kita supaya kita tidak khawatir dalam hidup, bahwa pemeliharaan Allah cukup memberi jaminan kehidupan kita. Untuk itu, di dalam mengelola tanah, jangan pernah perlakukan tanah sewenang-wenang, diperas sampai batas terakhir kemampuannya. Memang Allah memberi mandat kepada kita berkuasa atas bumi dan isinya, tetapi tanah tetap milik Allah. Tuhan ingin kita menjadi pengelola dan penata yang baik dari milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Di waktu tertentu, tanah harus mendapat perhentian. Itulah tahun Sabat. Setelah 7 kali 7 tahun Sabat, tahun ke-50 disebut tahun Yobel. Tujuannya menjaga kelestarian alam, mengingatkan manusia bukan satu-satunya pemilik tanah. Manusia tidak mempunyai hak milik selamanya, tetapi mempunyainya dalam kepercayaan di bawah Tuhan. Kita diajak mengadakan pengucapan syukur dan penerapan iman bahwa Allah menyediakan kebutuhan kita. Kita pun mau menghindari keserakahan, mengumpulkan kaya dengan mengorbankan yang lemah. Tetapi justru kita diajak untuk memberi harapan dan menyatakan kepedulian, berbagi dengan orang yang melarat. Sukses bekerja, berhasil dalam hidup, diawali dengan pemahaman bahwa kerja adalah ibadah, kerja adalah berkat Tuhan. Kita akan syukuri talenta, modal, dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kairos, waktu di mana Tuhan memberi berkat yang cukup dalam hidup setiap orang. Taatilah perintahnya, jangan sewenang-wenang terhadap alam, bersedialah berbagi keuntungan,
dengan orang yang hidup berkekurangan, agar mereka juga dapat menikmati anugerah Tuhan. Firman Tuhan ini sekali lagi mengajak kita menghindarkan diri dari rasa kekhawatiran, sebab Tuhan memberi kecukupan dalam hidup setiap orang. Ketahuilah, hasil bukanlah usaha kita, melainkan berkat Allah. Peliharalah kelestarian alam, bersyukur dalam waktu, bersedia berbagi keuntungan dengan sesama, serta mempercayakan diri kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita menyatakan kasih dan kepedulian terhadap sesama yang menderita. Dengan demikian, Allah akan melimpahkan berkat dalam hidup kita. Selamat bekerja dan beribadah. Rayakan kehidupan sebagai anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar, yang mengajak kami untuk tidak khawatir atas pemeliharaan Tuhan, tetapi kami tetap melakukan tugas kami, bekerja dan mengelola alam ciptaan Tuhan, serta menjaga kelestariannya dan peduli terhadap sesama manusia. Dalam nama Yesus, amin.